Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita umumnya orang Indonesia, menjelaskan dan beliau mentakhrij dalil ataupun mentakhrij mengambil satu dalil bahwa itu hanya hadis yang berlaku di konteks di era tersebut. Artinya, ketika Rasulullah memerintahkan minum kencing unta, itu adalah hadis yang berlaku hanya pada satu waktu saja. Jadi ada yang namanya gini. Ada yang namanya konsekuensi hadis, teman-teman, yang berlakunya sepanjang zaman dan itu menjadi hukum dan hanya berlaku di satu waktu saat Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat. Nah, Imam mazhab Syafi'i mengambil dalil umum ataupun dalil penegah ataupun dalil pengekang keharaman daripada kencing unta itu di mana sini? Setiap yang keluar daripada dua jalan, ya, itu najis. Menjawab gugatan ataupun fitnahan kekristenan. Mari sama-sama kita saksikan video fitnahan ini. Itu baru satu contoh. Karena ya di zaman sekarang ya memang tidak pantas lagi. Tidak pantas. Umur 7 tahun dinikahi gitu. Tidak pantas lagi. Itu baru contoh. Oke, terus contoh yang lain lagi. Yeah. Suatu kali pernah diriwayatkan ada seseorang yang datang kepada Muhammad karena dia itu mengalami tidak enak badan atau demam begitulah. Betul. Atau sakit. Lalu orang tersebut bertanya kepada Muhammad tentang solusinya dan Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum kencingnya. Sekarang Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum kencingnya. Sekarang banyak orang-orang Islam pergi ke Arab Saudi, mereka membeli botolan-botolan kencing unta dan meminumnya di sana. Banyak tutorialnya di YouTube. Betul. Oke, coba menurut Anda nih sebagai Muslim, apakah mungkin seseorang itu waras tetapi di detik yang sama dia meminum air kencing onta? Tidak waras. Tidak kalau waras. Untuk sekarang. Tidak waras. Jadi saya tidak fitnah ya teman-teman ya. Tidak fitnah. Makanya Bang Idris ini orang walaupun dia Muslim, dia menggunakan akalnya. Makanya dia meragukan Muhammad. Iya. Ya memang saya sendiri Muslim tidak pernah minum kencing onta gitu. Ya, tetapi kan kita bukan bicara mengenai Anda, Bang Idram. Kita berbicara mengenai ajaran Islam itu sendiri. Ajaran, betul. Kemudian ajaran-ajaran yang lain lagi. Pergi ke Arab, di sana mencium-ciumi batu, betul? Betul. Iya. Batu dicium-ciumi. Makanya saya juga nggak tertarik untuk ke Mekah itu nggak tertarik. Oke teman-teman, mari kita reaksi. Berbicara masalah kencing unta, ya. Dari 4 mazhab yang akan kita bahaskan di sini. Sekarang gini. Kebetulan di era masa Nabi Muhammad itu tidak modern seperti sekarang. Segalanya tersedia, apotik ada, bahkan alatnya sudah canggih-canggih. Lalu ketika Nabi Muhammad ditanyakan tentang solusi ataupun pengobatan, Nabi Muhammad menawarkan kencing unta. Dan juga kita akan bertanya landasan ataupun latar belakang Nabi Muhammad menyarankan kencing unta. Di mana? Bahwa itu untuk berlakunya satu hukum. Itu esensi dasar yang harus kita tahu. Berlaku landasan satu hukum di dalam Islam, di mana ada satu kaidah usuli yang diambil oleh ulama usul fiqh daripada hadis Rasulullah, yang itu menjadi ad-daruratu tubihul mahdurah. Ketika adanya darurat, maka dibolehkan segala sesuatu yang mahdurah. Arti yang mahdurah misalnya hal-hal yang diharamkan ataupun hal-hal yang tidak layak. Nggak usah jauh ke kencing unta. Saat kita kemudian melihat, kita wajibnya memelihara nyawa. Tapi yang ada di depan kita hanyalah daging babi. Dalam Islam diperbolehkan hanya untuk sekedar menyelamatkan nyawa.
Artinya memelihara nyawa daripada keadaan lapar agar tidak mati. Bahkan jadi wajib memakan daging babi tersebut. Dengan tujuan apa? Memelihara nyawa. Begitu juga dalam konsep tadawi. Apa itu tadawi? Tadawi itu berobat. Misalnya ada vaksin. Vaksin satu virus, yang vaksin satu virus tersebut hanya terbuat daripada lemak babi. Dan untuk penyakit ataupun virus ini tanpa ada yang namanya pengobatan lain selain menggunakan vaksin tersebut. Di mana kita telah merancang segala sesuatu yang halal untuk vaksinnya. Tapi ternyata setelah dirancang, vaksin yang dirancang tersebut tidak mampu menghilangkan virus tersebut kecuali dengan vaksin yang daripada benda haram tersebut. Maka ad-daruratu tubihul mahdura. Apa? Boleh menggunakan vaksin tersebut. Itulah Islam karena rahmatan lil alamin. Terus dalam video kita melihat bapak itu tergoncang imannya dengan mengatakan tidak waras. Pada satu detik yang sama orang meminum kencing unta, dan pada satu detik yang sama itu orang itu Islam. Secara tidak langsung mengatakan bahwa Islam yang meminum kencing unta itu karena mengikuti Rasulullah itu tidak waras. Dan yang paling tidak waras tahu nggak siapa? Yang ngasih ide siapa? Rasulullah. Secara tidak langsung kita Islam mengatakan satu hadis Rasulullah ini menjadi tidak waras sama dengan mengatakan bahwa Rasulullah membicarakan sesuatu yang membuat umatnya menjadi tidak waras. Jadi hati-hatilah dalam beriman. Santai sejenak karena bentar lagi kita akan bombardir keimanan Edis TV. Cuma santai, kita wajibnya menjawab keislaman dulu agar semuanya tahu, baru kemudian kita berapologetik menyerang balik aman. Karena masalah kencing unta ini adalah masalah yang sangat saya suka. Kenapa? Karena kita akan membandingkan dua kencing antara yang namanya makhluk bisa kencing termasuk Tuhan mereka. Jadi kita di sini akan membandingkan kencing, karena kita akan membandingkan yang namanya seperti saya bilang tadi, ya konsekuensi kencing unta sama kencing Tuhan. Seperti yang saya pernah sebutkan bahwa beraninya dalam menyembah sesuatu, maka berani juga menanggung resiko ataupun efek dan dampak daripada sesuatu tersebut. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu berani menyembah cicak, maka kamu harus terima kalau Tuhan kamu ekornya bisa putus. Kamu berani menyembah katus, pohon katus, maka kamu harus menerima bahwa Tuhanmu berduri. Dan kalau kamu berani menyembah manusia, resikonya tanggung juga dong. Menunjukkan apa? Resiko dibalik apa yang akan terjadi terhadap manusia tersebut dalam kelemahannya, maka kamu harus menerima, termasuk manusia itu bisa kencing. Oke, karena kita Islam wajib menjawabkan Islam dulu secara global sampai terperinci, baru kemudian kita serang balik. Oke, simak penjelasannya teman-teman. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita umumnya orang Indonesia, menjelaskan dan beliau mentakhrij dalil ataupun mentakhrij mengambil satu dalil bahwa itu hanya hadis yang berlaku di konteks di era tersebut. Artinya, ketika Rasulullah memerintahkan minum kencing unta, itu adalah hadis yang berlaku hanya pada satu waktu saja. Jadi ada yang namanya gini, ada yang namanya konsekuensi hadis teman-teman, yang berlakunya sepanjang zaman dan itu menjadi hukum, dan hanya berlaku di satu waktu saat Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat. Nah, Imam mazhab Syafi'i mengambil dalil umum ataupun dalil penegah ataupun dalil pengekang keharaman daripada kencing unta itu di mana sini? Setiap yang keluar daripada dua jalan, ya, itu najis. Dan makanan najis itu haram. Itu kesimpulan yang diambil oleh Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i meminum kencing unta haram. Ingkana, kecuali jikalau ada hajat, ada kebutuhan. Apa kebutuhan? Kalau memang penyakit, misalnya ya, setelah penelitian dokter bahwa kencing unta itu dapat menyembuhkan sel kanker. Oh, kita udah coba berikhtiar mencari obat yang lain, nggak ada. Kita coba untuk minum kencing unta. Apakah boleh? Boleh dalam mazhab Syafi'i. Namun berbeda dengan mazhab lainnya. Ya, misalnya Abu Hanifah, Imam Hanafi dan beberapa mazhab lainnya ataupun yang setuju dengan mazhab Imam Hanafi mengatakan gini, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah dan tanpa Rasulullah melarangnya lagi, maka itu menjadi kebolehan.
sekalipun sesuatu itu menyalahi hukum asas. Maksudnya bagaimana? Gini, saya kasih satu contoh, kalian boleh buka hadisnya, bahwa di dalam Islam itu memandang makanan haram dan halal ditinjau daripada ciri-cirinya dan sifatnya. Contoh, Islam haram memakan binatang buas dan binatang yang bertaring. Tapi pada satu waktu itu menjadi hukum yang dikecualikan ketika Rasulullah membolehkan. Mana contoh? Hiena. Tahu nggak hiena? Hiena, anjing liar, bukan anjing liar, anjing hutan ya. Hiena. Nah, di mana hiena tersebut? Kalau kita melihat daripada struktur dan ciri-ciri, hiena itu masuk ke dalam kategori sabu. Apa itu sabu? Binatang buas. Tapi ketika Rasulullah ditanyakan bagaimana cara bolehkah memakan hiena, Rasulullah membolehkan. Maka hiena tersebut menjadi halal, menjadi hukum yang istisna, menjadi hukum yang dikecualikan oleh Rasulullah dan boleh untuk memakannya, sekalipun masuk dalam kategori sabu. Apa sabu? Itu binatang buas. Itu yang diambil oleh mazhab lainnya. Diambil oleh mazhab lainnya, kalau yang sudah dikecualikan Rasulullah, maka itu boleh. Seperti contoh kategori sabu, binatang buas, tapi untuk hiena Rasulullah membolehkan, maka itu menjadi boleh. Sama juga seperti kencing. Semua kencing itu haram. Tapi ketika ada satu perintah untuk satu kencing, maka itu boleh. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, kita meyakini bahwa imam kita, yaitu Imam Syafi'i, dalam mentakhrij hukum, bukan berarti imam lain salah, bukan. Tergantung mazhab. Makanya dikatakan ikhtilaful a'immah rahmah ya. Ya, perbedaan pendapat daripada orang-orang yang berkredibilitas setelah Rasulullah itu rahmat. Kalian boleh pegang di mana aja. Oke. Kalau kita Imam Syafi'i boleh minum kencing unta dalam satu konsep darurat ataupun dalam konsep tadawi. Apa itu tadawi? Berobat. Itu yang boleh. Oke? Selesai ya pembahasan kita. Bahwa kita boleh melihat, kita nggak perlu ngeklaim misalnya cari di Google manfaat kencing unta, ada banyak. Tapi kita nggak perlu klaim itu. Kita adalah orang yang tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, beda dengan ketuhanan Edis. Yesus bilang tidak batal hukum Taurat, tapi Paulus bilang batal hukum Taurat, mereka dengarkan Paulus. Ya, ajaran Elohim mengajarkan yang mati di tiang salib adalah orang yang terkutuk, yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati, tapi Yesus tidak melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, disalib juga, dan mereka yakini hapus dosa. Ya, mereka adalah kaum pembantah. Bedakan dengan kita, bahwa kita tidak membantah apa yang dikatakan oleh sang utusan tersebut. Ya. Nah, akan tetapi kita hanya mentakhrij hukum. Artinya menimbang hukumnya. Makanya di era Imam Syafi'i membedakan keharamannya dengan imam mazhab yang lain. Selesai. Oke. Sekarang berbicara tentang kencing. Nah, ini part yang paling kita tunggu-tunggu. Sekarang gini guys. Kalau kita adu-adu sakti nih, ya. Sekarang yang bisa kencing unta, manusia bisa kencing nggak? Bisa. Yesus 100% manusia ya, bisa kencing dong. Oke. Sekarang secara tidak langsung, mana lebih bermukjizat? Mana lebih keren? Mana lebih keren? Masa Tuhan bisa kalah sama unta? Sama seperti perbandingannya saat kita mengatakan, lah kencing unta bisa nyembuhin orang. Lah kencing Tuhan? Bisa apa? Bisa apa itu kencing Tuhan? Ya kan? Untuk menunjukkan apa? Bahwa kalau mereka udah berlaku pedas dan mengkritisi Islam, masa kita diam saja? Emang kita kurang pedas apa lagi? Cuma bedanya, Bang Idram yang naik ke Room Edis itu tidak punya dasar apologetika, makanya mudah mengiyakan dan bahkan menggugurkan iman. Maka Bang Idram belajar lagi bang. Masih banyak hal yang abang perlu ketahui di dalam Islam. Oke, sekarang mari kita lanjutkan reaksi kita ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan video reactionnya. Ajaran yang lain lagi, pergi ke Arab, di sana mencium-ciumi batu, betul? Betul. Iya. Batu dicium-ciumi. Makanya saya juga nggak tertarik untuk ke Mekah, itu nggak tertarik karena menurut saya itu pergi haji itu hanya tradisi lokal di sana gitu, budaya lokal. Baiklah. Tapi kalau ada orang meragukan Anda Muslim, bagaimana ini, mampu Bang Idram? gitu, untuk ke sana. Tapi lebih baik ya saya bersedekah. Tapi begini Bang Lebih Idram. baik saya bersedekah memberikan kepada
orang-orang yang tidak mampu. Oke, baik. Tapi kalau ada orang yang Halo. meragukan bahwa Anda itu Putus-putus Muslim ini. gimana? Jelas kok, saya jelas kok menerimanya. Saya Muslim 100%. Coba, kira-kira apa Iya. yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Bisakah Anda membacakan satu surah? Satu surah pendek? Bisa? Silakan. Surat apa? Contoh Anas. apa? Surat Anas, silakan. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, silainas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sah ya, sah. Muslim nih, Muslim ya, Muslim. Oke. Jadi tanggapan kita ya teman-teman ya. Akhirnya bisa kita bilang mission sukses buat Edis. Berhasil membuat Muslim ragu dengan keimanannya. Bagus. Itulah ketika Anda berani memunculkan keislaman kalian yang awam di depan pemfitnah Islam dan pembenci Islam. Sekarang ajaran cium batu dia bilang. Segini teman-teman. Andaikan ajaran cium batu itu tidak ada di dalam ajaran mereka. Perhatikan data yang saya bawa, Yesaya 66. Tetapi seorang daripada Serafim ini adalah makhluk surgawi, boleh cari di Google, itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Bara ini adalah batu hitam. Ya, bara siapa yang bilang batu putih? Nggak mungkin ya. Nih kita buka. Apa itu bara? Batu bercahaya atau arang? Arang pasti tahu dong. Pasti tahu dong. Arang berwarna apa? Oke, batu hitam. Nah, saat itu yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, sepit cengkraman. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Untuk menunjukkan apa teman-teman? Bahwa ajaran Islam ini nyambung daripada era Rasul-Rasul terdahulu ya. Nyambung. Bahwa Batu Hajar Aswad yang diceritakan oleh Rasulullah itu semenjak dibawa oleh malaikat Mikail, karena malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rahmat ya, membawa rahmat. Dan Batu Hajar Aswad ini merupakan rahmat. Ya, dan itu tercatat di kitab mereka. Mengajarkan untuk cium batu. Lalu kenapa ada di kitab kalian? Kalau kalian benci banget sama cium-cium batu, kenapa ada batu bara yang dibawa Serafim yang dicium batu tersebut hapus dosa? Lihatlah ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah diampuni. Maka selamat datang di kebenaran. Maka itulah fungsi kedatangan Al-Quran, memberitahukan bahwa ajaran nabi-nabi terdahulu itu semua sama. Bedanya sekarang ditambah dan dikurang. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Mereka di era tersebut tahu bahwa ini adalah segala sesuatu dan batu yang datang daripada Allah. Tapi mereka apa? Menutup yang hak, mengeluarkan yang batil, menampilkan yang salah, menutup yang buruk. Hingga kemudian akhirnya di era sekarang ketahuan. Karena di dalam Quran surat Ar-Ra'du, ayat terakhir surat Ar-Ra'du, karena itu adalah janjinya Allah. Apa Allah berjanji? Wahai Muhammad, jika ada yang mengingkarimu, katakan kepada mereka, kafabillahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi terhadap kebenaranmu dan nanti umat-umat yang paham Alkitab. Apa paham arti Alkitab? Alkitab 4. Kalau disebut Al-Quran khusus 1, kalau disebut Alkitab masuk 4 kitab. Nanti orang yang paham dalam Mazmur, paham dalam Injil, dalam Taurat dan semuanya akan membongkar kesalahan-kesalahan dan kebenaranmu. Kesalahan daripada kitab terdahulu dan kebenaran akan kedatangan dirimu. Lalu Bapak itu mengatakan bahwa haji itu adalah tradisi. Dari mana tradisinya, Pak? Ketika ada perintah daripada Allah itu menjadi kewajiban. Padahal Allah ingin mewujudkan esensi ketika Allah menceritakan, kuciptakan ya. Ini disebutkan dalam kitab Quran surat Az-Zuriyat. Kuciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Jadi agar kalian saling mengenal Allah wujudkan dalam metode silaturahmi internasional. Apa? Haji. Agar kamu melihat suku ini, suku itu, berbagai ini, berbagai itu, untuk kalian saling mengenal. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah sejauh apa takwa kalian. Untuk menunjukkan apa? Kamu yang kuciptakan seperti ini, jangan engkau menyangka diri engkau sempurna. Bagaimana dirimu dengan Eropa? Bagaimana orang Eropa saat mengenal diri mereka itu cakep ataupun kebule-bulean? Ya, sedangkan sekarang yang kulit hitam lebih diminati. Ya, gini. Maksud saya, pernah nggak kalian melihat ada
bule ya yang suka suaminya hitam banget. Itu untuk menunjukkan apa? Selera orang berbeda-beda. Bahwa Allah mau bilang sebenarnya kesukuan kulit dan apapun itu tidak membedakan. Buktinya kepada orang yang lebih suka kulit yang hitam atau black mamba, mau lu sebule apapun, seganteng apapun, dia nggak mau. Dia maunya yang hitam. Makanya kita sering mengatakan gini, kita mungkin salah negara saja, benar. Makanya kita di Indonesia nggak dapat jodoh ya. Coba kita ke Amerika bisa jadi dapat jodoh ya, bagaimana? Untuk menunjukkan apa? Bahwa kesetaraan dan keadilan Allah itu nyata. Dimana kamu mau dari bangsa apapun, coba kamu pindah tempat deh. Mungkin kamu nggak mulia lagi. Lu misalnya bangsa Kolong Merat, suku bangsawan dari Ningrat. Coba lu ke Amerika lo ke Amerika. Lu kalau nggak ada rumahnya jadi gembel. Ya Allah mau bilang semuanya kesetaraan. Ya, setara. Apa buktinya? Belum tentu setiap yang cantik menyukai yang putih dan ganteng. Tidak. Bisa jadi yang hitam dan dekil, mana tahu. Bisa jadi dan bisa terjadi. Itulah fungsi daripada haji adalah silaturahmi internasional agar kalian saling mengenal, agar kalian tahu perbedaan daripada setiap makhlukku, dan kemudian kalian saling tahu bagaimana mengekangkan ketakwaan. Ya seperti itu ya berbicara tentang kencing teman-teman. Maka hari ini kesimpulannya bahwa kencing unta jauh lebih hebat daripada kencingnya Tuhan. Tepuk tangan. Oke, saya Alman Tiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar dan jangan lupa untuk kemudian support di rekening yang ada di bawah ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.